Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika seorang hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, beliau bermimpi. Dan di dalam mimpinya, beliau ditanya oleh seorang laki-laki, apa yang menyebabkanmu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga engkau masuk ke dalam surganya Allah? Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan seluruh amal perbuatannya ketika dia hidup di dunia, mulai dari sholatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya, khatam Qur'annya beribu-ribu, zikirnya, dan lain-lain, sampai kepada karya-karya beliau yang sangat luar biasa banyak. Maka laki-laki yang bertanya tadi mengatakan, bukan itu yang menyebabkan kamu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan kamu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu ketika engkau menulis sebuah kitab, maka datanglah seekor lalat hinggap di tintamu. Maka ketika engkau melihat lalat itu minum dengan lahapnya, karena mungkin dia sangat kehausan, maka engkau biarkan lalat itu minum sampai dia puas, sehingga setelah dia puas dia terbang. Dan engkau tidak ganggu lalat itu, karena andai kata engkau angkat penamu yang ada di dalam tintamu ini, maka lalat itu akan terbang. Tetapi yang engkau lakukan saat itu, kau biarkan lalat itu minum dengan puasnya, setelah dia terbang baru engkau lanjutkan menulis kitabmu. Karena perbuatan kamu yang kecil inilah yang menyebabkan kamu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Jandra, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita tidak boleh meremehkan amal perbuatan yang sangat kecil sekali, karena bisa saja karena perbuatan yang kecil itulah yang menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita. Maka Ali Zainal Abidin mengatakan ada 3 hal yang disembunyikan Allah kepada hambanya. Salah satunya adalah bahwa Allah menyembunyikan ridhonya di atas ketaatan kepada Allah. Khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi say'an fala'allahu ridahu fihi. Allah menyembunyikan ridhonya, meletakkan keridhoannya itu di atas ketaatan seorang hambanya. Maka jangan sekali-kali kamu meremehkan ketaatan apapun, walaupun ketaatan itu, walaupun amalan itu kecil, karena fala'allahu ridahu fihi, karena bisa saja ridha Allah Subhanahu wa ta'ala terletak di atas ketaatan kamu yang kecil itu. Intinya sahabat Jandra, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang besar pahalanya ataupun yang kecil, kita lakukan. Kita tidak boleh anggap remeh, karena sekarang banyak kita lihat ketika ibadah itu besar nilainya dilakukan, tetapi ketika ibadah itu kecil pahala yang didapatkan ditinggalkan begitu saja. Padahal sesungguhnya kita tidak tahu amalan yang mana, ketaatan kita yang mana yang nantinya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya Imam Al-Ghazali. Kita tahu Imam Al-Ghazali betapa banyak amal ibadahnya, mulai dari sholatnya, zikirnya, bahkan salawat-salawatnya, apalagi kitab-kitab karya karangannya sangat begitu banyak sekali. Ternyata Imam Al-Ghazali mendapatkan ridha Allah hanya karena seekor lalat. Maka oleh sebab itu, sahabat Yandra, jangan sekali-kali kita meremehkan suatu amalan walaupun itu kecil, seperti mungkin membuang sebuah paku di jalanan. Itu hal yang kecil, tetapi bisa saja ketika kita membuang paku di jalan kita, maka ternyata di sanalah letak datangnya keridhaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sekali lagi, la tahtakiru min ta'ati syai'an fala'allahu ridahu fihi. Jangan sekali-kali kita meremehkan satu ibadah, walaupun ibadah itu nilainya kecil, karena bisa saja karena ibadah kecil itulah muncul datang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.